There are three dimensions of time: the last, now, and the future. What you can achieve now is it because the result from the last, and what can you achieve in the future because the last and now. So we cannot, I mean, forget the last all of history. I mean, we can look at the last, but not focus to the last. But we can prepare to the future because the last has so many learning as ibroh sebagai pembelajaran. Now is present So because why now call as present? Present, the meaning present is give So don't waste your time now with unuseful activities. Jadi hari ini adalah sekarang, now adalah present. Present itu kan give atau hadiah Maka jangan sia-siakan hadiah dari Tuhan itu dengan unuseful activities. So there is wisdom word about the time. Time is money. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu waktu adalah uang kalau di Indonesiakan Kemudian kalau dalam bahasa Arab al-waktu kasyib, waktu itu adalah pedang. Jadi kalau kalian nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, pedang itu akan memenggal kalian. Nah, maka manfaatkan waktu sebaiknya. The success people is that people can manage their times wisely. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa memanage waktunya dengan baik. Okay. So we back to the laptop kembali ke laptop. About the history of ethics. Jadi secara historis etika ini bermula sejak 2.500 tahun sebelum Masehi, di zaman masa Yunani masa-masa filsuf Yunani. Jadi menurut Puspo Proco ini kaum Yunani sering mengadakan perjalanan ke luar negeri menjadi sangat tertarik akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan tata kehidupan dan lain-lain di dalam perjalanan tersebut. Kalian nanti akan mengalami yang namanya keliling Indonesia dibiayai oleh negara bisa jadi entah di Kementerian Keuangan atau di luar Kementerian Keuangan, kalian akan tugas namanya DL Dinas Luar. Nah, nanti kan akan kalian kunjungi tempat-tempat tertentu Nah, di dalam kunjungan itu kalian bisa memperhatikan bagaimana adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat Etika filosofi Yunani kuno ini berawal dari Socrates, Plato, Aristoteles. Saya mau nanya ini kepada Fiestiani Cahyaning. Apakah bisa dengar Fiestiani Cahyaning? Nah, ini siapa yang guru, siapa yang murid? Fiestiani di antara tiga filsuf Yunani ini. Nah, siapa? Socrates? Gurunya muridnya Plato. Kalau Aristoteles? Termasuk muridnya. Jadi muridnya ada dua Lebih dulu Kamu kenal sama Socrates, Fiestiani? Oh, dengar Di mana kamu kenal? Dengarnya di mana? Di film-film baik. Baik, terima kasih Fiestiani Cahnedias. Jadi benar, Socrates itu gurunya Plato Plato itu gurunya Aristoteles. Nah, jadi Aristoteles itu anak cucunya guru dari Socrates, gitu Jadi kalau Fiestiani kan murid saya. Nanti kalau punya murid lagi, bisa jadi nanti murid saya begitu Fiestiani Kalau nanti Fiestiani jadi dosen, seperti itu Nah, bagaimana konsep etika menurut Socrates? Nah, kita lihat
Bentar, saya harus kembalikan dulu ini ke laptop ini ya. Ini ada yang off cam ya, karena ini ya. Oke, Eka, Yuliati silahkan. Mic-nya ini ya, Manisa ya. Mudah-mudahan bisa ini ya nanti ya. Kalau mic-nya rusak kan nggak bisa mengeluarkan suara ya. Saya kembali dulu ya ke sejarah. Bagaimana sih pendapat dari Socrates, Plato, dan Aristoteles? Ini menurut Socrates. Nah, Socrates berpendapat objek utama dari aktivitas manusia adalah kebahagiaan. Ya. Jadi the best time to be happy is now. Waktu terbaik kebahagiaan itu sekarang ya. And the best way to be happy, jadi cara yang terbaik untuk menjadi bahagia, make the other feel so. Jadi membuat orang lain bahagia juga. Jadi kalau kalian Festiani pernah memberi sesuatu ke orang miskin atau meminta-minta Festiani? Nah, bagaimana perasaan Festiani pada saat memberi tersebut, Festiani? Betul, merasa senang ya. Jadi karena orang lain yang kita beri itu senang, kita juga termasuk ikut senang. Jadi kayak ada magnet begitu ya. Jadi kalau ada orang lain senang, jadi ikut senang. Maka usahakan ya, kalian itu menjadi magnet kesenangan bagi setiap orang. Nah, supaya kalian bisa menjadi magnet kesenangan, kalian sendiri harus senang. Jadi jangan sedih ya, Festiani. Oke? Baik, baik. Kalian juga semuanya ya. Jadi menurut Socrates, sarana yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan adalah kebajikan atau wisdom. Ini bahasa langit ya. Wah, ini kok kayaknya indah-indah banget ya, bahasanya idealis. Ya nggak apa-apa, karena memang etika itu ininya ke sana. Memang bicara tentang etik itu yang terbaik di antara yang baik. Jadi ada yang membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Yang benar dan salah menurut pemikiran manusia ya, yang benar itu yang kita laksanakan, yang salah kita tinggalkan. Segala kejahatan muncul dari kebodohan. Nah, satu lagi ini ya. Jadi bodoh itu ternyata memunculkan kejahatan ya. Bisa jadi iya ya, bisa ya, tidak. Karena kalau kita amati ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang di penjara itu kebanyakan bodoh ya, walaupun tidak semuanya. Koruptor itu gelarnya panjang, titelnya banyak ya, tapi koruptor juga. Berarti dia bodoh dong ya. Mungkin pintar di dalam intelektual, tapi bodoh dari sisi ininya, apa etikanya, adabnya, sehingga dia greedy ya, dia rakus, ya, mengambil hak yang bukan miliknya. Itu kan korupsi itu kan sebenarnya mengambil atau mencuri, tapi dengan cara yang dia white collar crime ya, dengan memanfaatkan jabatan dan sebagainya ya untuk kepentingan pribadi. Beda dengan Plato, bedanya sedikit. Jadi menurut Plato, ia tidak menganggap kebajikan terdiri dari kebijaksanaan saja. Kalau yang Socrates tadi, kebajikan terdiri dari kebijaksanaan ya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan kan ada namanya bijaksana ya, wisdom. Nah, tetapi juga ada tambahan menurut Plato di sini. Ada keadilan, kesederhanaan, dan ketabahan. Jadi ada 3 itu ya. Kebajikan merupakan harmoni yang tepat bagi dari kegiatan manusia. Ada perbedaan sedikit ya antara Socrates dan Plato. Nah, ini Aristoteles beda lagi. Nah, Aristoteles ini dia mengutamakan adanya pengalaman sebagai titik awal. Kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui usaha sendiri. Artinya dia tidak tergantung orang lain. Menurut Aristoteles ya. Aristoteles berpendapat kebahagiaan memang sesuatu yang ini ya dicari ya, dicapai oleh manusia. Tapi kebahagiaan itu hanya dapat dicapai melalui usaha sendiri. Barang-barang itu barang eksternal itu memang dibutuhkan, tapi itu bukan sesuatu yang utama ya dalam mencapai kebahagiaan. Kemudian kita menginjak ke etika filosofi Yunani dan Romawi ya. Ini hedonisme, Epicurus, sinis, stoicisme, dan skeptis. Nah, ini hedonisme yang kalian garis bawahi. Hedonisme ini pertama kali diajarkan oleh Aristippus dari Kiren.
Jadi kesenangan adalah akhir dari kebaikan tertinggi. Jadi kalau senang itu ini ya kebaikan. Ini menurut Aristippus. Berbeda dengan Aristippus, Epicurus berbeda dari Aristippus dalam prinsip bahwa jumlah total terbesar mungkin dari kenikmatan spiritual itu adalah hal yang tertinggi dapat dicapai manusia. Jadi Aristippus yang mengajarkan tentang hedonisme, ya, Aristippus. Tapi kalau Epicurus dia kenikmatan spiritual itu bukan hedonisme yang merupakan kebahagiaan tertinggi ya yang dicapai oleh manusia. Kemudian sinisme ini ada yang berbeda bertolak belakang dengan Aristippus ya. Menurut sinisme, kesenangan adalah kejahatan. Jadi kalau orang hanya mementingkan kesenangan saja, dia disebut sebagai kejahatan. Ini berbeda berbalik dengan Aristippus ya, antara sinisme dan Aristippus. Menurut sinisme, kebajikan adalah perjanjian yang harmonis dengan Tuhan yang untuk keseluruhan alam. Kamsoa, Zeno, dan murid-muridnya berusaha memperbaiki dan menyempurnakan pandangan Aristides. Kebajikan menurut mereka dalam hidup manusia sesuai dengan perintah rasional dan seperti alam, setiap individu seorang hanyalah bagian dari tatanan alam keseluruhan. Oleh karena itu, kebajikan adalah perjanjian yang harmonis dengan Tuhan yang membentuk keseluruhan alam. Benar, stoisme yang kita garis bawahi di sini ya, menguraikan bahwa tidak ada sistem filsafat baru miliknya sendiri, tetapi memilih pandangan yang tertentu dari berbagai sistem filsafat Yunani. Yang tampaknya terbaik menurutnya. Dia menyatakan bahwa kebaikan moral yang merupakan objek umum dari semua kebajikan ada di dalam manusia sebagai makhluk rasional yang berbeda dari makhluk buas. Jadi stoisme ini membedakan ya, manusia itu berbeda dengan hewan. Nah, sehingga tindakannya itu harus mempertimbangkan antara baik, buruk, adil tidak adil. Bukan karena institusi atau kebiasaan manusia, tapi sifat mereka ya, sifat kemanusiaan. Nah, sistem etika Yunani dan Romawi berjalan atas kecenderungan skeptis yang menolak hukum moral. Saya mau nanya ya kepada kalian ya. Coba M. Raffi Bakri. Halo M. Raffi Bakri, kamu di kantor ya M. Raffi Bakri ya? Coba M. Raffi Bakri, apa artinya skeptis dalam bahasa Indonesia itu? Skeptis itu lebih ke tidak gampang percaya, Pak. Betul, tidak gampang percaya kalau nggak ada bukti, begitu ya? Ya, benar, Pak. Ya. Nah, sebagai seorang auditor, kan itu harus skeptis ya. Auditor itu skeptis itu bertanya-tanya ya, apalagi penyelidik ya, selama saya di KPK 10 tahun itu, skeptis itu memandang, wah ini jangan-jangan ada bukti yang disembunyikan ya, jangan-jangan ada pasal yang dilanggar. Nah, sehingga perasaan tidak percaya dengan sendirinya dia akan mencari-cari bukti ya. Kalau ada bukti baru percaya, begitu. Skeptis itu rasa keingintahuan, tidak selalu percaya, tidak mudah percaya lah ya. Ini di satu sisi bagus, tapi di sisi lain kurang bagus ya. Di sisi bagusnya seperti apa, Raffi? Kalau bagusnya kalau dia pengen mencari bukti, ingin mengetahui sesuatu, sehingga keingintahuan seseorang terhadap sesuatu itu dia akan mendorong dirinya ya untuk menjadi orang yang berpengetahuan lebih. Akhirnya dia tahu ya, oh ternyata begini, oh ternyata begitu ya. Nah, yang tidak baiknya skeptis itu kalau dia skeptis terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan jangan diragukan ya. Itu sudah pasti benar ya menurut pemeluknya ya. Nah, kalian yang Islam pasti mempercayai, mengimani adanya kebenaran ya akan kitab suci ya. Nah, yang
Yang lain juga gitu ya, yang Kristen misalkan ya, nah itu mempercayai adanya kitab Injil ya atau kitab Isbel dan sebagainya. Artinya ada hal-hal tertentu di mana skeptis itu benar atau baik, di mana skeptis itu tidak baik. Kalau kalian suka ingin mencari-cari sesuatu yang sifatnya itu tidak mudah percaya, kalian nanti jadi auditor ya. Terutama seorang dokter di sini yang dulu gagal jadi dokter ya. Wah, saya gagal Pak jadi dokter gara-gara masuk PKN STAN ini. Nah, gimana Pak ininya supaya hobi saya untuk memeriksa itu tetap jalan? Ya udah, kamu jadi auditor saja. Kamu memeriksa kesehatan laporan keuangan. Nah, jadi bukan kesehatan manusia. Jadi yang kalian periksa ini benar nggak ini, sehat nggak ini laporan keuangannya? Organisasi ini sehat apa tidak? Jadi auditor ya. Nah, ini salah satu sikap auditor adalah skeptis tadi. Gitu ya. Jadi kalian sudah di PKN STAN, maka fokus saja ya, bismillah. Mudah-mudahan ini adalah terbaik buat kalian gitu ya. Jadi yang tadinya ingin jadi, misalkan saya sebenarnya ingin jadi programmer Pak, ingin jadi di IT, di bidang IT. Ya nggak apa-apa, nanti kalian salurkan aja di sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen. Banyak lulusan STAN ini yang lanjutkan S2 itu di ITB ya. Kalian heran ya, loh kok bisa di ITB Pak? Background-nya accounting gitu. Bisa. Di ITB ngambil information teknologi ya, accounting, sistem informasi akuntansi, misalkan begitu ya. Jadi nggak usah khawatir tentang ini. Yang penting kamu lulus dulu dari D3. Nanti kalau kalian hobinya misalkan mau jadi dokter, mau jadi IT ahli, ada yang Pak saya sebenarnya pengennya jadi manajer Pak. Saya ingin yang memerintah saja, punya anak buah banyak gitu ya. Ya nanti jadi kepala ya. Nah tapi nggak bisa serta-merta ya kalian lulus jadi kepala ya. Nanti ambil manajemen misalkan boleh saja. Baik, saya lanjutkan ya. Makasih ya, Raffi. Bagus tadi jawabannya. Etika sejarah moralitas Kristen. Nah, ini mulai dari, jadi setelah abad Yunani itu ada moralitas Kristen. Ini mulai sejak kelahiran Isa Al-Masih ya. Paganisme kuno tidak pernah memiliki konsep yang jelas dan pasti tentang hubungan antara Tuhan dan dunia. Nah, maka diperkenalkan dalam agama Kristen ini ada hubungan ya antara Tuhan dan dunia. Saya mau nanya ini ke Aurel ya. Aurel, ada Aurel? Iya, Pak. Nah, di Roma 2, 24 persegi ini adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, Pak. Nah, coba kamu bacain ke teman-teman ini di Roma. Ya, Roma pasal 2 ayat 24 ya, Pak? Ya, betul. Roma pasal 2 ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya, ini sebenarnya dari slide ya, kita lihat di slide itu. Jadi sesuai dengan disampaikan oleh Aurel ya. Aurel, kamu Katolik atau Protestan ya, Aurel ya? Saya Protestan, Pak. Protestan. Jadi Protestan itu lahirnya setelah Katolik ya. Itu kan ada semacam apa ya? Pembaharuan atau reformasi ya, semacam itu ya, Aurel ya. Sehingga yang tadi ada sedikit perbedaan ya, tapi kan kitab sucinya ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama juga kan, Aurel ya? Iya, Pak. Untuk yang di pedomani. Iya, yang lain-lain kan itu kayak peribadatannya sedikit berbeda, tapi kitabnya kan sama ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih ya, Aurel ya. Saya sendiri, paman saya, bibi ya, dan paman itu agamanya Katolik ya, agama Kristen Katolik. Tapi saya menghormati beliau. Dan kalau Lebaran ya Lebaran bareng-bareng ya. Nah kalau beliau Natal ya kita berikan ucapan ya untuk Natalan misalkan seperti itu. Nah itu yang berlaku di keluarga saya ya, dan saya sangat menghormati ya Isbel, Injil ya, Al-Quran apalagi ya. Al-Quran kan kitab suci yang saya ini ya, yang saya
pelajari. Saya sesekali ya membaca ini ya apa Alkitab itu ada banyak kemiripan ya ternyata ya, walaupun ininya saya menonjolkan kemiripan atau persamaan dulu ya. Kan di Alkitab kan ada ini ya Aurel ya, kalau nggak salah ada kisah para rasul ya. David itu kan kalau di dalam agama Islam kan Daud yang mengalahkan Goliat ya, yang nah itu kan kisah Moses ya, Musa itu yang menyeberangi Laut Merah ya. Betul nggak ada kan di situ ya di dalam kisah ya. Nah artinya begini, kalian kedepankan persamaannya ya, jangan memperuncing apa perbedaan. Nah ini penting buat kalian supaya apa? Ini menjaga persatuan dan kesatuan nasional ya, NKRI ini harga mati. Jangan sampai kalian berbeda kemudian satu sama lain tidak bertegur sapa, jangan gitu ya. Jadi saya sangat berharap ya kalian rukun semua ya di kelas ini. Jadikan semuanya ini sahabat kalian ya, teman kalian. Terima kasih ya Aurel ya atas ininya pencerahannya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini masih di sejarah etika. Jadi Tuhan telah menulis hukum moral di hati semua orang, bahkan yang berada di luar pengaruh wahyu. Hukum ini memanifestasikan dirinya dalam hati nurani setiap orang dan adalah norma yang menurut seluruh umat manusia akan dinilai pada hari perhitungan. Jadi di agama Kristen pun juga mengenal adanya hari perhitungan. Hari perhitungan itu kan hari dihitung amal manusia ya Aurel ya. Artinya kita kan dihitung di hadapan Tuhan. Nah, nanti yang baik bisa masuk surga, yang tidak baik ya masuk neraka begitu ya. Ada ininya, apa istilahnya perhitungan amal lah begitu ya. Di kita juga gitu, di agama Islam pun ada. Saya yakin di agama yang lain juga mengenal ya adanya hari perhitungan. Karena dengan meyakini hari perhitungan itu, nah kita jadi ini ya berupaya supaya Tuhan itu ridho, senang ya apa yang kita lakukan ya, supaya nanti pada saat hari perhitungan, nah perhitungan kita bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Kekristenan awal ini merupakan suatu varian dari Yudaisme, sehingga moralitas Kristen awal menyerupai moralitas tradisional Yahudi, lebih dari segala sesuatu yang lain. Karena ada yang berpendapat ya bahwa kan agama Yahudi itu kan dulu pengikutnya Musa ya, Musa alaihi salam. Sehingga ininya itu kalau di dalam kan itu Bani Israel ya, Bani Israel itu kan sebenarnya nama Yakub ya, nama nabi ya, nama nabi, kemudian hijrah ya ke daerah namanya Palestina. Nah, Nabi Musa sendiri kan dari lahir dari keluarga Palestina yang Bani Israel itu, sedangkan Fir'aun itu kan Mesir ya ininya ya. Pada saat dia dikejar oleh Fir'aun, dia kan menyeberangi Laut Merah itu ke Palestina. Nah, di awal-awal kan yang pengikutnya Nabi Musa kebanyakan yang keturunan Nabi Yakub tadi, yang Bani Israel tadi yang ke Palestina itu, sehingga di situ banyak sekali kaum Yahudi. Jadi ada kemiripan ya antara Yahudi waktu itu ya di awal ya Aurel ya, saya nggak tahu apakah ada persamaan ya antara Yahudi dengan ini ya Kristen ya. Tapi saya memandangnya dari sisi yang positif ya. Yang positif itu artinya begini. Yang di agama Yahudi pun juga ternyata ada mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan. Di Islam, di Kristen gitu ya, di agama yang lain juga. Jadi karena nilai-nilai ketuhanan, ya kalau hubungan dengan Tuhan, ya terserah masing-masing ya. Tapi hubungan dengan manusia harus kita jaga erat. Jadi supaya nggak ada perselisihan ya. Kalau kita saling menghormati kan enak ya, jadi hidup jadi harmonis, jadi lapang gitu ya.
Ketika para misionaris tersebar dan mulai membaptis orang-orang Yunani dan Romawi non-Yahudi, mereka membawa serta tradisi moral mereka yang diambil dari filsafat klasik dan tradisi Kristen yang baru saja muncul bercampur di dalamnya. Ini masih ke ini ya. Bahkan hingga masuk ke abad kedua dan ketiga, ini abad kedua ini 100 tahun ya setelah 200 tahun setelah kelahiran Isa ya, Al-Masih ya. Moralitas Kristen bagaimana juga tetaplah informal relatif tidak terorganisir pada masa itu ya. Para pemikir Kristen awal kiranya mengatakan bahwa mereka telah membangun moralitas Kristen, made it up as they went along, karena mereka menghadapi persoalan moral ketika persoalan tersebut muncul. Dan mereka tidak berusaha membangun suatu program moral yang sistematik. Pendekatan ini sering ditunjukkan oleh para penulis yang mengarang risalah mengenai aneka macam topik yang telah menyusahkan orang Kristen sebelumnya. Konsep ini segera diadopsi dalam periode awal seperti Clement dari Alexandria yang berjudul Apakah Orang Kaya Diselamatkan, Agustinus Martir, dan seterusnya ya. Mereka yang mengeksposisi dan membela kebenaran Kristen memanfaatkan prinsip yang ditetapkan oleh para filsuf pagan. Sumber-sumber awali lainnya seperti di Caca yang ditulis pada abad pertengahan menampilkan moralitas Kristen sebagai suatu pilihan antara dua jalan, yakni jalan kehidupan dan jalan kematian. Ini saya mau nanya ya ke kalian ya sebentar. Zarina, Natasha, apakah bisa dengar Zarina? Apa yang dimaksud dengan dua jalan ini? Saya tahu Pak, ini kok jalan kehidupan dan ini pengalaman saya Pak yang pernah saya dengar itu. Kalau misalnya ada ayat yang menulis kalau misalnya Yesus adalah jalan kehidupan, memang harus melalui dia dan mungkin itu kurang pernah dengar sih Pak. Oke, ini suaranya agak ini ya, Natasha ya. Tapi tadi apa? Jalan kehidupan. Coba saya mau Siska, Agustin. Siska bisa dengar suara tadi? Bisa Pak. Nah, coba kamu ulangi ya, atau kamu perjelas. Coba Siska. Iya Pak. Jadi di ajaran itu Pak ada dua jalan. Yang satu itu jalan kehidupan dan satu lagi jalan kematian. Nah yang aku tahu itu Pak, kalau jalan kehidupan itu adalah percaya kalau berdasarkan Kristen Protestan Pak, itu ada ditulis di Alkitab Pak. Kata aku lupa pasal berapa Pak. Dia bilang akulah jalan kebenaran apa. Pokoknya menjelaskan jalan kehidupan yang kekal gitu Pak. Dan kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu Pak. Dan kalau enggak percaya, berarti nanti kita jalan di jalan kematian gitu Pak. Jadi harus intinya Pak, jalan kehidupan itu berarti kita mengikuti dan percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya, berarti kita jalan di jalan kematian yang kekal gitu Pak. Oke, ini kalau nggak salah kan kalau di ajaran Kristen kan Yesus itu sebagai penyelamat ya, kalau juru selamat begitu ya, betul nggak? Betul Pak, ya Pak. Nah, jadi saya nggak begitu paham ya tentang jalan kehidupan dan kematian. Artinya memang ada dua sisi ya. Artinya begini, kita kan hidup kemudian mati. Kemudian ada keyakinan juga kan di agama Kristen bahwa nanti akan dihidupkan lagi, begitu ya? Betul nggak? Iya, betul Pak. Nah, karena kita yakin bahwa kita akan dihidupkan lagi, nah tentu kita berupaya ya dalam kehidupan setelah kematian itu dalam ridho Tuhan. Begitu ya ininya ya, filosofinya ya. Iya Pak, harus berbuat baik. Ya, intinya berbuat baiklah begitu. Terima kasih ya. Baik, iya, Pak. Terima kasih. Ini memang menarik ya. Jadi kalau ada perbedaan agama itu kita komunikasikan dengan baik tuh
alangkah indahnya tidak harus ini ya, tidak harus kita mengikuti ajaran agama tersebut atau tidak harus kita beribadah ya dengan ajaran agama orang lain, tapi dengan memahami ya, memahami mereka, kita bisa akhirnya bisa menghormati, oh begini begitu ya. Jadi waktu saya di Australia itu kan saya 2 tahun ya. Saya 2 tahun di sana itu awal-awal kami sembahyang Jumat itu di embassy ya. Saya pernah cerita ya di kedutaan besar di Canberra. Kedutaannya itu sekitar 40 kilo dari kampus. Itu kalau ditempuh sekitar 1 jam lah perjalanan ya. 1 jam atau 45 menit. Tapi sekitar 1 jam kalau jalannya biasa. Kalau kencang sih 45 menit nyampe. Cuman karena ini ya ada komunitas ya kita di sana, kemudian di embassy itu ramai. Jadi setiap datang itu sering nggak dapat tempat, terus jauh lagi kan, kadang-kadang kuliahnya kadang-kadang jam 2, waktunya terbuang, akhirnya telat. Nah, akhirnya mensiasati seperti itu, kita minta supaya kampus itu menyediakan sembahyang Jumat. Jadi kita minta ke konselor, dikabulkan ya. Jadi ternyata kita kalau komunikasikan dengan baik itu, yang awalnya wah kayaknya ini susah, ternyata enggak juga. Jadi sport hall itu hall untuk olahraga ya. Yang tadinya di saat itu di jam sama itu dipakai untuk basket, dipakai untuk sembahyang Jumat. Jadi dikasih yang itunya digeser ya, jamnya olahraga digeser karena jam sembahyang kan udah ada waktunya ya. Jadi saya selama di University of Canberra itu jadi merasakan, karena sebelumnya nggak pernah nih, coba sih kita nih, jadi komunitas dari Indonesia sama dari Arab Saudi itu akhirnya membuat surat ya, permohonan supaya ada sembahyang Jumat di kampus begitu ya, disediakan tempat lah. Disediakan, tapi nggak boleh pakai speaker ya, ya udah pakai biasa. Jadi ininya ya khutbahnya nggak pakai pengeras suara. Tapi bisa kedengar ya karena ruangannya satu ruangan itu. Tapi ini menarik. Jadi kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, kenapa tidak begitu ya? Jadi kalau kita perlu tempat wadah, bahkan waktu bulan Ramadan pun kita difasilitasi ya, dikasih makan sama minum sama universitas ya, mengadakan buka bersama. Yang tadinya kalau di Australia kan ada terkenal itu ya namanya barbecue ya. Barbecue itu kayak makan barang daging dibakar gitu ya. Pada saat Ramadan itu barbeque-nya ya benar-benar dari halal food ya. Ya dagingnya daging sapi. Nggak ada yang daging babi. Tapi kalau di luar Ramadan kadang-kadang dipisah. Jadi ini adalah istilahnya yang beef gitu ya, yang untuk ini yang ini. Jadi orang yang kita datang tuh sudah disediakan, oh ini untuk makanan kita. Tapi pada waktu puasa benar-benar yang daging babi nggak ada sama sekali. Karena apakah mereka dan minuman pun juga disesuaikan, nggak ada yang minuman yang mengandung alkohol gitu ya. Jadi saya salut juga ya dengan konselor gitu. Jadi beliau menghormati international student ya, terutama kami dari Indonesia, dari Middle East itu dikasih makan, dikasih minum di situ ya supaya kita nyaman juga. Jadi saya semakin termotivasi. Ternyata orang-orang Australia itu sangat respectful ya, sangat menghormati kita dari pendatang. Nah, karena kita merasa dihormati, kita pun juga menghormati adat istiadat setempat, menghormati orang-orang yang di situ. Jadi hubungan jadi harmonis. Ini yang saya alami ya. Nah, jadi kalian nggak usah takut ya. Nanti kalau di Australia, wah kayaknya susah cari makan halal. Enggak juga. Di sana gampang ya. Banyak ini. Bahkan ininya itu ada, kalau kita kan MUI ya, ada istilahnya makanan tertentu yang memang ada sertifikasi. Di sana juga gitu. Sangat mudah. Jadi jangan khawatir ya, nanti kalau kalian S2 atau S3 di sana, saya berharap ya tidak harus ke Australia, kemanapun lah ya, tapi kalau bisa ke luar negeri ya, semuanya ya, harapan saya ya. Nah, nanti kalau kalian sukses, kasih tahu saya ya, Pak saya lagi kuliah di Melbourne Pak, atau saya kuliah di Leicester, di Inggris, di UK misalkan ya, atau di Amerika atau di mana ya. Nah, nanti saya support, oh ini anak mahasiswa saya ini, nah gitu ya. Kalau kalian ada kesulitan apa tentang sesuatu, baik materi kuliah atau apa, kalian bisa tanya ke saya juga ya. Kalau saya mampu, saya akan bantu ya. Pokoknya saya berharap semuanya kalian semuanya sukses ya. Kalian semua adalah anak emas buat saya. Baik, saya lanjut ya ke ini.
Hal ini terutama berlaku di Agustinus yang melanjutkan untuk benar-benar mengembangkan sepanjang garis filosofis untuk menetapkan dengan tegas sebagian besar kebenaran moralitas Kristen. Hukum abadi, lex aeterna, jenis asli, dan sumber segala hukum temporal, hukum alam, hati nurani, tujuan akhir manusia, kebajikan kardinal, dosa, pernikahan, dan lain-lain diperlakukan oleh dia di paling jelas dan tajam cara. Jadi kalau yang sebelumnya itu nggak ada mengenal dosa, kalau di hukum Kristen sudah diperkenalkan ya ininya ya. Tadi kan di Yunani itu hanya pokoknya kebajikan, kebahagiaan gitu ya. Nah ini lebih ada pengenalan Tuhan di dalamnya. Nah selanjutnya ya sejarah filsafat abad pertengahan. Pada fondasi diletakkan filsuf dan teolog Katolik yang berhasil terus membangun, abad ke-16 ditandai dengan kebangkitan kembali pertanyaan etis, meskipun sebagian besar dijawab melalui teologi. Contoh teolog besar adalah Victoria, Dominicus Tuto, El Molina, Suarez. Sejak abad ke-16, jurusan etika, filsafat moral telah didirikan di banyak universitas Katolik. Yang lebih besar, karya-karya filosofis murni tentang etika, namun tidak muncul sampai abad ke-17 dan 18. Sebagai contoh yang dapat kita contoh produksi Ignatius Schwartz, Institutes Juris et Universalis Naturae Gentium. Abad pertengahan merupakan suatu masa di mana dominasi teologis berakar kuat pada sendi pemikiran filsafat. Dari pemikiran etika, beberapa filsuf besar disimpulkan bahwa setiap pemikiran etika yang mereka kemukakan tidak jauh-jauh dari dominasi teologis, yang kesemuanya menjadikan Tuhan sebagai postulat. Jadi Tuhan sebagai sumber ya. Implikasinya, pemikiran etika mereka pada masa itu dapat dijadikan fundament dan sumber pertimbangan perilaku etis bagi penganut ajaran Kristiani. Ini sinisme ya, para sinis kebalikan dari hedonis. Jadi kalau hedonis itu mengajarkan kesenangan ya sebagai puncak tertinggi, maka sinisme kesenangan adalah kejahatan, kebalikannya. Ini tokohnya ya, kaum Stoa ya, Zeno dan murid-muridnya, Kleanthus, murid-muridnya untuk memperbaiki dan banyak pandangan Antisthenes. Thomas Hobbes ini adalah tokoh sejarah filsafat etika tahun 1500 sampai 1700. Yang kemarin kalian sudah ngumpulkan ya, ininya ya. Videonya ya. Rangkuman ya. Ada kan Thomas Hobbes di dalamnya ya. Baik, sudah, terima Pak. kasih. Nanti bisa jadi keluar ya waktu ujian tengah semester ya. Kan saya dosen koordinator, saya bisa menentukan ya. Tapi tidak semuanya, nanti sebagian dari situ ya. Spinoza, Baruch, ini tokoh-tokohnya ya. Para reformator benar-benar memegang teguh kesucian sebagai sumber wahyu yang sempurna. Melanchthon dalam bukunya Elementa Philosophia Moralis. Ini Thomas Hobbes. Mengandaikan bahwa manusia awalnya dalam kondisi kasar, naturae status, setiap orang bebas untuk menentukan saat dia senang dan memiliki hak untuk semua hal. Sehingga muncul perang lawan semua. Nah, untuk menghindari peperangan itulah, makanya perlu adanya etika. Atau ini ya, aturan yang membatasi baik atau buruk, benar atau salah ya. Para penganut panteisme, Spinoza Baruch ini adalah penganut panteisme ya, menganggap insting untuk mempertahankan diri sebagai dasar kebajikan. Setiap makhluk diberkahi dengan dorongan yang diperlukan untuk menyatakan diri sebagai alasan tuntutan tidak bertentangan dengan alam, membutuhkan masing-masing untuk mengikuti dorongan ini dan setelah apapun yang baginya. Saftesbury mendasarkan etika pada kasih sayang atau kecenderungan manusia. Ada kecenderungan simpatik, idiopatik, dan tidak wajar. Kecenderungan ini meliputi kepentingan umum, kebaikan pribadi agen, dan menentang yang lainnya. Ya, untuk menjalani kehidupan moral yang baik, perang terus dilancarkan dalam impulsi yang tidak wajar. Sedangkan kecenderungan idiopatik dan sistematik bukan untuk menyelaraskan. Keselarasan ini merupakan kebajikan. Ini menurut Saftesbury.
Ada yang tahu ini Immanuel Kant itu teori etika apa? Aan, coba. Variandi. Iya, Pak. Immanuel Kant itu teori tokoh etika apa ini? Aan. Immanuel Kant. Orang Rusia. Orang Rusia. Oh, Kemarin kan waktu di video ada itu, kamu nulis apa itu Immanuel Kant? oh. Immanuel, teori etika ya kan, Pak? Iya, teori etika apa? Kan banyak itu ada teori teleologi, virtu, ada normatif, ada deskriptif. Apa mungkin masuk ke teologi, Teologi, teori etika Immanuel Kant. itu tentang moral ya. Moral ya, Pak, tentang etika moral, Pak. Ya, etika moral dia apa dia? Lebih dekat kemana dia etika moralnya? Deontologi mungkin, Pak? Deontologi ya, betul. Oh Ya. iya. Nah, nanti diingat-ingat ya. Ini salah satu tokoh deontologi ya. Deontologi ya. Ya. Nah, menurut Immanuel Kant, ini merupakan sebuah revolusi lengkap dalam etika. Dari alasan teoritis ke alasan praktis, beliau menemukan hukum mutlak moral universal dan kategoris hukum ini tidak harus dipahami sebagai otoritas eksternal karena ini akan heteromoni yang asing bagi moralitas sejati, melainkan lebih merupakan hukum akal kita sendiri yang otonom, yaitu harus diamati untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan setiap kesenangan atau utilas yang timbul darinya. Para pengikut Kant ini antara lain ya Wilhelm Wundt dan Edward von Hartmann. Kemudian ada namanya sistem Chamberlain. Ini mempertahankan kepentingan umum umat manusia untuk menjadi akhir dan kriteria perilaku moral. Diperoleh secara positif dalam abad ke-19 oleh Auguste Comte dan memiliki banyak pengikut di Inggris seperti John Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill ini merupakan pengikut dari Auguste Comte ya dalam sistem Chamberlain. Etika filsafat evolusioner. Spencer adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep survival of the fittest atau yang kuatlah yang akan menang dalam bukunya Social Statics yang terbit pada tahun 1850. Evolusi sosial adalah serangkaian perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung dalam waktu yang lama. Namanya evolusi lama. Kalau revolusi cepat, gitu ya, perubahan secara cepat. Perspektif evolusioner adalah sudut pandang teoritis paling awal dalam sosiologi. Auguste Comte dan Herbert Spencer menaruh perhatian pada pengembangan masyarakat secara evolusioner dari keseluruhan atau kesatuan yang utuh. Ada tokoh evolusi ya yang terkenal ya, yang beranggapan bahwa manusia itu awalnya berasal dari kera yang berjalan tegap gitu ya. Nah, teori siapakah itu? Ada yang tahu? Charles. Anggarini ya, Anggarini Charles siapa? Anggarini? Charles. Oke, ini kenapa suaranya putus-putus ya, Anggarini ya? Charles siapa tadi? Charles Darwin, Pak. Oke, Charles Darwin. Apakah suara saya terdengar? Oke, bisa dengar. Anggarini, kamu di Banyuwangi ya? Nah, Charles Darwin, menurut kalian sependapat nggak ini Anggarini dengan teori Charles Darwin itu? Kalau saya sih, secara pribadi, enggak ya Pak. Terus juga Enggak, kalau kenapa? dilihat dari perkembangan biologi, yang pernah saya pelajari itu, lama-kelamaan teori itu tuh sudah mulai ditinggalkan. Oke, baik, ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang menarik ya, ada yang sisi kebenarannya dari teori Charles Darwin itu ya, yaitu siapa yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia akan bisa survive. Jadi semua
who can adapt to the environment, they will survive, ya. Jadi siapa yang bisa beradaptasi dengan lingkungan itulah yang akan survive. Ini menurut Charles Darwin, ya. Tapi kalau sisi manusia yang berasal dari kera, yang kera sekarang tetap aja jadi kera, ya, nggak jadi manusia, ya. Nah, itu juga agak berbeda di sana. Kalau untuk itu mungkin ya nggak sependapat ya dengan Charles Darwin. Terima kasih ya, Anggarini, ya. Baik. Anggarini ini termasuk aktif ya. Kemarin saya lihat bagus ini di ininya ya, analisis videonya ya. Terima kasih ya, Anggarini, ya. Kita lanjutkan ke slide yang tadi ya, sebentar ya. Masih ada beberapa yang ini. Apakah bisa dilihat ininya, slide-nya? Saya besarin ya. Ini orangnya ya, namanya Spencer ya. Kemudian dari sudut pandang etika oleh Karl Marx dan F. Engels mendasarkan pada pertimbangan sosial dan ekonomi. Ini tokoh sosialis ya. Saya mau nanya ini kepada kalian ini. Siapa ya yang nggak menyalakan video ya? Aisyah Fakira. Halo Aisyah Fakira, apakah masih stay di kelas Aisyah? Masih Pak, maaf izin internetnya tidak stabil. Oh, memang nggak stabil ya sebentar. Kamu chat ya di sini ya? Iya Pak, maaf. Tapi bisa dengar, Aisyah. Putus. Oke. Apa-apa, nggak usah dinyalain videonya. Terima kasih Aisyah. Aisyah, pertanyaannya saya terdengar sedikit. Terdengar sedikit ya. Baik, kalau gitu yang lain. Oke, Pandu. Halo Pandu, bisa dengar suara saya dengan jelas, Pandu? Dan? Iya Pak. Pandu, Karl Marx itu orang mana sih? Ini kan terkenal tokoh sosialis. Orang Jerman, Pak. Orang Jerman ya. Tapi kenapa berpengaruh di Uni Soviet ini? Pahamnya? Karena betul, orang Jerman ini. Tapi justru pengaruhnya besar di Uni Soviet. Kenapa? Karena apa? Pandu, kamu pernah? Karena itu Pak, teori Marxisme. Oke, itu ke Marxisme. Marxisme kan akhirnya dipakai oleh Lenin ya waktu itu. Lenin itu yang ininya sosialis di Rusia, di Uni Soviet. Dulu namanya Uni Soviet ya, sebelum Rusia ya. Iya. Kasih Marxisme itu dipakai di sana. Jadi sosialis itu pahamnya begini. Pokoknya kalau bisa orang kaya sama rata, sama kaya gitu, sama miskin gitu ya. Sosialis jadi sama-sama. Jadi nggak ada kepemilikan perorangan, yang ada kepemilikan negara. Negara yang ngatur. Negara yang ngatur, nggak ada yang miskin, semuanya cukup semua. Nggak ada yang kaya juga. Jadi sosialis begitu ya. Nah, beda dengan kapitalis ya. Kalau kapitalis kan bertolak belakang dengan sosialis. Kalau kapitalis dia mendasarkan pada kapital. Kapital kan modal ya. Ya kan belajar ekonomi kan? Akuntansi ya. Kapital. Jadi modal. Itu kan kalau aset dikurangi dengan liability, ya kan sama dengan kapital kan? Baik, terima kasih ya Pandu. Sama-sama Pak. Menurut Max Nurdo, ajaran moral tidak lain hanyalah kebohongan konvensional. Ini menurut Max Nurdo ya. Menurutnya kebaikan awalnya diidentifikasi dengan kemuliaan dan budi peringkat. Jadi ajaran moral itu dia dikatakan sebagai kebohongan konvensional. Jadi yang diidentifikasi harusnya kemuliaan dan budi peringkat. Muncul pertentangan antara moralitas dan Buddha. Mereka yang berkuasa masih terus memandang kecenderungan egoistik mereka sendiri sebagai mulia dan baik. Sementara rakyat memuji naluri kawanan umum, yaitu semua kualitas diperlukan dan berguna untuk keberadaannya, seperti kesabaran, ketaatan, kelemah lembutan. Moralitas adalah satu penipuan panjang dan berani. Ini sebenarnya gini ya. Max Nurdo ini kan
ajarannya itu sebenarnya menentang adanya perbudakan ya. Jadi waktu itu kan masih ada zaman masa-masa di mana orang bisa ini. Akhirnya dikatakan ajaran moral itu sebagai suatu ini apa kebohongan konvensional. Karena apa? Yang mengajarkan moral itu orang-orang yang mempunyai ini apa yang memperbudak orang lain. Sehingga menurut dia itu suatu kebohongan ya konvensional. Tapi ininya yang menarik dia ada budi pekerti di situ ya, ada pemeringkat. Di situ dikatakan oleh Max Naldo ya, kebaikan awalnya didefinisikan dengan kemuliaan dan budi peringkat. Tadi kan ada agama Kristen ya, sekarang agama Islam menurut Ikhwanus Saga, prinsip ruhaniah dan zuhud. Manusia dipandang baik apabila melakukan perbuatan sejalan dengan karakter yang hakiki. Menurut Al-Farabi, akal mampu menetapkan suatu perbuatan apakah baik atau buruk. Menurut Ibnu Sina, dalam rangka memperbaiki akhlak dirinya, maka seseorang harus melakukan dua cara, yaitu mengenal akhlaknya sendiri dan bercermin pada akhlak orang. Ini maksudnya begini, Ibnu Sina ini akhlak itu, mengenal akhlaknya itu harus introspeksi diri, banyak introspeksi diri ya. Bercermin pada akhlak orang itu kan sebagai ibroh ya, sebagai pembanding. Jadi kalau akhlaknya baik, orang lain baik, dia ingin mencontoh akhlak itu. Kalau akhlak orang lain nggak baik, ya ditinggalkan. Maksudnya begitu ya dari Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ini banyak ini ya dipakai di medisin ya. Medisin itu di pengobatan. Kalau di pengobatan namanya Avicenna gitu ya. Kalau di ininya Ibnu Sina. Sumber ajaran etika Islam ya kitab suci ya tentunya ya. Teori moralitas sangat menyeluruh dan terperinci mencakup hal yang telah kita lihat, kita alami sehari-hari. Karena kitab suci Al-Quran dapat bagi manusia yang meliputi segala segi hidup dan kehidupan manusia, tidak hanya mengajarkan kebaikan pada, maksudnya tidak hanya mengajarkan kebaikan pada manusia, akan tetapi juga janji dan sanksi dari Allah ya, dari Tuhan. Artinya begini, bahwa sumber ajaran etika Islam itu menyeluruh tidak hanya hubungan dengan manusia, tetapi dengan kepada Tuhan, gitu ya. Fungsi etika Islam menuntun umat manusia, terutama yang beragama Islam, agar tidak terjerumus pada kezaliman. Sistem etika ini ya. Nah ini menyelamatkan ya, menyelamatkan dari neraka. Ujung-ujungnya begitu ya, fungsi etika Islam. Karena etika di dalam Islam ini menekankan hubungan yang menyeluruh ya. Jadi kepada Tuhan dan kepada manusia. Kepada Tuhan harus baik, kepada manusia juga harus baik. Baik, kita lanjut ya. Etika dalam agama Hindu. Nah, saya mau nanya ya, ini terdiri dari 3 unsur, tata atau filsafat agama, susila atau etika, nah, acara atau ritual. Ini ada 5 ya. Ada 5 ini ya. 5 dasar ya. 5 apa ini? Coba saya mau nanya ya ke kalian ya. Yang beragama Hindu tadi siapa? Yang dari Gianyar ya? Yang dari Gianyar tadi siapa? Ana, Pak. Ini Mayan ya, Ana. Coba Ana. Ana ini kan ada 5, ini disebut 5 apa ini? Dasar ya? Apa? 5 dasar? Pancasada kayaknya, Pak. Oh, Pancasada. Oke. Iya. Saya mau nanya yang ketiga deh. Pancasada yang ketiga ini artinya apa ini? Sada yang ketiga. Hukum. Karma. Oh iya, hukum karma pala. Jadi di agama Hindu itu percaya kalau apa yang kita lakukan nanti itu akan membuahkan suatu hasil. Jadi karma itu artinya kayak kayak aktivitas atau kegiatan atau perlakuan, sedangkan pahala itu adalah hasilnya. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu pasti nanti ada hasilnya, mau baik atau buruk kayak gitu, Pak. Oke, jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, tentunya karmanya juga baik ya. Pala itu kan hasil ya, karma pala. Iya. Jadi ini kayak hukum karma itu kan siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan kembali kepada dirinya. Begitu ya, Mayan ya?
Siapa yang melakukan Iya, Pak. kejahatan dan kembali kepada dirinya juga. Nah, ini kan Iya, Pak. sebenarnya ini ajaran yang universal ya. Artinya di agama Kristen pun juga demikian ya, apalagi di agama Islam juga demikian. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tonjolkan ya, kebersamaannya itu. Jadi akhirnya semua berlomba-lomba untuk berbuat baik, begitu ya. Berlomba-lomba berbuat baik, mempersilahkan, misalkan ada yang mau duluan ya silahkan mau duluan gitu ya. Dulu saya waktu masih muda tuh kalau naik motor kan kenceng-kenceng ya, saya nggak mau disalip ya. Kalau disalip saya ganti nyalip. Jadi ini padahal kan berbahaya. Sekarang usia udah tua begini ya, udah tahu ini ya udahlah silahkan ya kalau mau menyalip silahkan gitu ya, saya persilahkan aja. Jadi saya memahami ya apa yang mereka mungkin lagi butuh apa, lagi tergesa-gesa, terburu-buru gitu ya. Termasuk di dalam keseharian ya, nggak usah terlalu apa ya istilahnya itu berebut, maksudnya berebut materi yang dalam tanda kutip kalau kita bisa ke saudara kita kenapa harus kita ambil semuanya untuk diri kita ya. Makanya orang yang tahu etika tentu dia nggak akan korupsi karena bukan egois, dia bukan makhluk yang hanya mementingkan diri sendiri. Oh ini bukan hak kita, ini hak orang lain. Nah di ajaran agama Hindu pun ini ya ada ajaran di mana kalau dia korupsi itu kan jahat ya, kan kembali kepada dia kejahatannya. Nah kalau seperti itu kan nanti ya akhirnya menghindari hal-hal yang jahat tadi atau yang tidak terpuji tadi. Makasih ya, Niwayan, Ana. Pak, Bisa? terima kasih. Ya, makasih kembali. Jadi ini panca ya, disebut panca apa tadi, Niwayan? Pancasrada, Pak. Pancasada, Pancasrada. Serada. Serada, oke, Pancasrada. Iya. Ada 5 ya. Serada artinya apa serada? Keyakinan. Panca kan 5. Oh, keyakinan. Iya, serada artinya Ada. keyakinan. Ada Iya. 5 keyakinan. Oh, makanya di sini ada keyakinan dengan atma, yakin dengan hukum. Iya. Karma yakin pada punarbawa, yakin dengan adanya surga. Nah, ini. Makasih ya, Ana. Iya, terima kasih, Pak. Apakah di antara kalian ada yang beragama Buddha di kelas ini? Nggak ada ya? Baik, nggak apa-apa. Kita bahas sedikit aja ya. Jadi menurut agama Buddha itu orang dilarang membunuh ya, dilarang mencuri, berbohong, pelecehan seksual, dan minuman keras. Ada yang agama Konghucu? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Ini ada 5 juga ini. Ada 5 ini prinsip. Nah, kalau tadi Pancasrada, ini ada 5 prinsip menurut Konghucu ya, yaitu Jen, Chun, Su, Li, Te, Wen. Ini kalau Jen itu kebaikan, Chun, Su itu kesopanan, Li itu kehormatan, kalau T itu pemerintahan yang bijak, pemerintahan yang baik, kalau Wen itu standar perilaku yang ideal. Baik, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan sejarah etika. Ini sudah saya kasih ke kalian belum ya? Slide-nya ya. Belum, Pak. Belum ya. Saya kirim aja ya. Kalian ada kelas ini apa istilahnya alamat email kelas? Ada, Pak. Bentar, saya email ya. Apa alamat emailnya? Email kelas apa alamatnya? D3 akuntansi 508@gmail.com, Pak. Atau saya tuliskan aja di kolom chat, Pak. Boleh, boleh ya.
etika normatif. Apakah bisa didengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Baik, kita mulai lagi ya. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan. Jadi deskriptif itu gambaran fakta. Normatif memberikan penilaian, sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan, yang ideal seperti apa normatif, gitu ya. Nah, ini sistematika etika. Untuk etika itu terbagi atas dua, etika umum, etika khusus. Etika khusus itu untuk tertentu ya, misalkan etika untuk dosen, etika untuk anggota IAI. Saya punya anggota ACFE ya, arti Association Certified Fraud Examiner, ini etikanya khusus untuk anggota ACFE. Yang khusus ini bisa individu, bisa sosial. Jadi individu itu melekat pada diri sendiri, sosial itu kepada members, kepada lembaga atau yang lebih luas gitu ya, tidak sekedar individu. Kondisi dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruk suatu tindakan. Ini sebenarnya pengertian dari etika ya. Bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sebaliknya ini yang khusus ya, merupakan penurunan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Misalkan dokter, ada etika sendiri. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Kalau individu ini menyangkut ini ya, misalkan profesi sebagai dokter yang melekat ya, kalau buka praktek maka individu dokternya itu melekat. Di situ ada sumpah profesi ya, biasanya begitu. Kalau sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kemudian ada lagi yang disebut etiket. Etiket ini ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain. Kumpulan tata krama, tata cara, sikap, pergaulan. Bersamaan menyangkut perilaku manusia, mengatur perilaku manusia secara normatif. Perbedaannya seperti ini ya. Kalau etika dia absolut, lahir batin. Kalau etiket hanya lahiriah. Jadi tata cara sopan santun. Kalau etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, menyangkut suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Kalau etiket cara melakukan perbuatan manusia. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Etiket berlaku pada pergaulan dan bersifat relatif. Artinya relatif ini tidak absolut ya. Etiket itu untuk Indonesia bisa berarti baik, untuk orang lain belum tentu baik ya. Saya mau nanya ini ke kalian ya. Misalkan di telinga, di tindik, di ini ya, anting-anting di telinga kan di sana mungkin dianggap wajar ya. Ini bagi perempuan ya, terutama cara berpakaian. Kalau di India itu berpakaian bisa jadi ini ya. Kalau di Indonesia mungkin Indonesia itu kalau berpakaian yang kelihatan perutnya kan nggak sopan ya. Kalau di sana bisa jadi sopan ya, nggak tahu apakah seperti itu ya untuk daerah tertentu ya. Nah, cara berpakaian betul. Apalagi tiket yang lain? Oh ya. Selain cara berpakaian, cara makan mungkin Pak. Nah, kalau di sana juga gimana kalau di sana? Kalau makan sendok ke mulut itu dianggap gak lupa Pak. Tapi seingat saya kalau di India itu sama di Indonesia beda dalam hal cara makan. Kalau misalkan di sana itu mendekat ke piring, tapi kalau Indonesia sendoknya di arah mulut, tapi kalau di sana itu lebih dekat ke piringnya kayak gitu. Oh gitu, iya ya. Kamu belum pernah ke New Delhi sih ya, Wakit ya? Iya kan. Nggak apa-apa. Kalau di sana geleng itu setuju apa tidak di India? Tidak ya, Mas. Setuju. Kalau di India geleng itu setuju. Kalau di Indonesia kan tidak, ya kan? Geleng-geleng itu tidak. Kalau di sana geleng-geleng iya gitu ya. Nah ini kan beda ini tempat ya. Nanti coba deh lihat di ini ya, di film-film India ya. Nah,
Ada lagi yang ini, tahu bedanya yang lain? Indonesia dengan Jepang, apa bedanya? Indonesia pernah dijajah Jepang ya? Iya, Aulia? pernah, Pak. Nah, coba Aulia, apa bedanya Aulia? Indonesia dengan Jepang ya, Pak. Kalau Jepang tuh kan biasanya makan ramen ya, Pak. Ya, ramen betul. Nah, iya, kalau di Indonesia kalau makan ramen tuh diseruput, Pak, gitu. Kalau di Jawa, di rumah saya udah dimarahin ibu itu, Pak. Langsung dimarahin ya. Iya, karena di sana katanya kalau minyak nggak putus, tandanya rezekinya lancar, panjang umur gitu ya, Pak. Iya. Kalau di Indonesia kan diputus-putus itu minyak. Nggak boleh. Iya, Pak. Ini. Jadi ini ada teman saya, sahabat karib saya tuh kuliah ambil S2 di Jepang. Ini cerita ya. Katanya, ini kata teman saya yang kuliah di Jepang itu. Mas Bagia kalau di Jepang itu ya, kalau makan ramen itu, kalau nggak bunyi itu nggak sopan. Harus bunyi seruput, pokoknya harus ini gitu ya. Jadi kalau di desa malah nggak sopan, kebalikan gitu ya. Jadi di sana kalau makan tuh kalau dikasih ini harus dibunyiin gitu, bahwa dia tuh menikmati dan nggak boleh putus itu, betul minyak tadi nggak boleh putus ya. Kalau di sana kan diputus-putus. Kalau kita kan ini ya, kalau di sana nggak boleh putus. Jadi kalau putus itu nggak menghormati katanya gitu. Kalau di traktir ya, kalau dikasih makan mie harus menghormati seperti itu. Terus ada juga dalam minum teh. Kan minum teh Jepang tuh kayak khidmat banget ya. Nah, kalau Indonesia kan ini ya, ini aja kok. Kalau di sana ada upacaranya, ada tata cara, ada adab dalam meminum teh. Jadi harus khidmat, duduknya juga harus ini gitu ya, tertentu kayak apa ya, bersimpuh begitu ya. Kalau di Indonesia kan ya di kursi atau di berdiri aja nggak apa-apa mungkin ya, tapi kalau berdiri nggak elok juga ya, terutama di Jawa. Kalau makan, kalau minum kalau bisa duduk gitu ya. Di sana duduk juga, tapi duduknya bersimpuh, beda dengan duduk di Indonesia. Jadi perbedaan itu namanya etiket, tata pergaulan. Makasih ya, Aulia. Mudah-mudahan nanti kamu kuliah ke Jepang ya. Nggak tahu kamu maunya kemana kalau kuliah ke luar negeri, Aulia Nur Latif? Iya, antara Australia dan Jepang, Pak. Antara Australia dan Jepang. Iya, tapi masih bingung. Iya, doain aja, Pak. Semoga lancar. Amin. Amin. Jadi you have must trip. Kalian harus punya mimpi. Mimpi kemana? Ke luar negeri. Mimpi dapat beasiswa. Ini mimpi saya ya. Saya itu kuliah S1 di Universitas Terbuka, IPK 2,22, triple 2 ya. Nggak pernah dapat beasiswa, karena apa? IPK saya jelek. Nanti usahakan waktu D4 atau S1 IPK minimal 3 atau 2,9. Supaya apa? Supaya kalian dapat beasiswa. Karena ada beasiswa tertentu mempersyaratkan IP. Jadi karena IPK saya jelek itu, maka saya ambil D4. Nah, alhamdulillah D4 saya bagus ya. IPK saya D4 3,37 ya. Jadi lumayan lah. Lumayan. Kalau kalian 3,6 ya, 3,7, kebanyakan kalian bagus-bagus lah ya. Nah, nanti dipertahankan nilai yang bagus itu pada saat kalian di 4 atau S1. Biar dapat beasiswa ya. Aulia, mudah-mudahan terwujud ya, bisa ke Jepang atau ke Australia. Amin, amin Pak, amin. Nah, di mana aja, walau alam. Tapi kalau bisa dua-duanya gitu ya. Jadi kalau Jepang itu kalian harus sedikit tahu bahasa Jepang. Karena mohon maaf, orang Jepang itu tulisan-tulisannya kebanyakan bahasa Jepang. Kalau Australia kan udah gampang, English ya, lebih mudah. Teman-teman saya itu kalau ini, dia ngapalin ini ya, oh ini kalau ke arah sini, ke arah sini. Jadi kalau naik kereta itu, bahasa Jepangnya itu dibawa. Siapa tahu dia tersesat, dia nanti bisa nunjukin, jadi dia tinggal di sini, nanti baru ditunjukin ke arah mana. Karena nggak semua orang Jepang itu paham bahasa Inggris. Kalau di Australia, semua orang Australia paham bahasa Inggris. Nah, bedanya begitu ya. Kalian nanti lebih mudah kalau di Australia. Tapi teman-teman di Jepang itu effortnya luar biasa. Saya salut ya. Jadi luar biasa effortnya. Jadi kalau ininya lulus dari Jepang itu, wah ininya nilai tambahnya ada ya, karena dia bisa bahasa Jepang lah. Minimal arigato lah ya. Nah, apa yang terima kasih dan bahasa Jepang itu dia dibawa. Kalau bahasa Australia sama dengan bahasa Inggris gitu ya. Inggris Australia itu bahasa Inggrisnya ya England ya. Bukan British, bukan Amerikan ya, agak beda. Kalau ke Amerika ya bahasa Inggris yang ini ya, TOEFL. Kalau Australia lebih ke IELTS. Baik, Aulia, semoga terwujud ya, dan teman-teman semua ya bisa keluar negeri semua. Harapan ya, Pak. Itu ya. Baik. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ini beda antara etika dan etiket. Minimal 3 ya, kalian boleh nambah. Etiket berasal dari bahasa Perancis misalkan.
Etika berasal Yunani. Nah, nambah lagi kan? Jadi kadang-kadang saya meminta, coba sebutkan perbedaan etika dan etikat minimal 5. Nah, kalian harus nyari ini, selain dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu ya. Dalam ujian bisa jadi gitu. Kalau minimal 5, kalian harus tahu sebut minimal 5. Kalau kurang 5, nanti nilainya pasti kurang. Kalau 5 bisa jadi sempurna. Ini etika itu berkaitan dengan moral, ethics. Kalau etiket sopan santun. Ya. Etiket merupakan tata krama, tata sopan santun yang menyangkut sikap lahiriah manusia. Pelanggaran terhadap sikap ini tidak menjadikan seorang dicap sebagai manusia yang tidak bermoral. Sedangkan etika dipahami sebagai suatu usaha manusia untuk menggunakan akal budinya dalam usaha mencapai hidup dengan lebih baik. Pelanggaran terhadap sikap ini bisa dicap sebagai manusia tidak bermoral. Etiket lebih bersifat lahiriah, sedangkan etika batinnya. Ini macam-macam etiket ya. Etiket berkomunikasi, etiket sebagai bagian baru, etiket makan, table manners. Saya mau nanya ini ya, sebelum ke nilai ya, pengertian nilai. Etiket. Siti Maisaroh. Coba Siti Maisaroh ada Siti? Iya, Pak. Nah, Siti, dalam etiket makan itu apa? Ada sopan santun yang dalam makan yang di daerah kalian? Seperti apa seharusnya etiket makan? Silakan Siti Maisaroh. Kalau di saya itu, kalau makan itu nggak boleh bunyi, Pak. Maksudnya Pak, dalam itu nggak boleh ada suaranya. Terus? Jadi diam gitu ya? Iya, maksudnya nggak kedengeran ada suara kayak. Oh iya, nggak boleh ada suara. Ngunyahnya itu, Pak. Terus? Terus apa lagi etiket makan selain tidak boleh bunyi suara? Mungkin nggak boleh itu apa? Kalau di saya itu kalau duduk kakinya nggak boleh digerak-gerakin, Pak, kayak maju mundur gitu. Oh, Harus nggak boleh digerak-gerakin. Ya, gitu ya. kayak kurang sopan gitu, Pak. Ya, terus boleh nggak berdiri? Oh iya, harus duduk, Pak, kalau makan. Duduk, oke. Terus kalau ngambil makan gimana ngambilnya? Yang dekat atau yang jauh? Oh, harus yang dekat, Pak. Nah, yang dekat ya. Sama itu, Pak, nggak boleh niup makanan yang panas. Nah, nggak boleh niup makanan yang panas. Tunggu dingin dulu ya. Dingin dulu, iya, Pak. Jadi ada beberapa adat istiadat di Jawa itu yang nggak boleh ini ya. Kalau di ini dianggap nggak sopan, walaupun tidak nanti ke hukuman nggak. Kalau etik itu beda ya, tidak bermoral. Kalau ini dianggap etiketnya itu kurang sopan aja, begitu ya. Baik, itu etika dalam makan. Makasih ya, Aisyarah ya. Iya, Pak. Mbak, saya mau nanya lagi ke Bella Melissa. Halo Bella. Iya, Pak. Coba etiket dalam komunikasi ke orang lebih tua, misalkan ke dosen, gimana Bella? Kalau misalkan berkomunikasi secara langsung, itu sebaiknya jangan menatap matanya, karena itu kurang sopan ya, Pak. Ya, kalau ke orang tua kurang sopan ya, harus sedikit menunduk, gitu ya. Ya. Tapi kalau di Australia harus menatap mata itu, eye contact, nggak boleh nggak ini, duduk tuh malah dianggap nggak sopan ya. Beda lagi lah ya nanti. Oke, lanjut, silakan. Kalau contoh lain berkomunikasi lewat, sekarang kan lagi online ya Pak, jadi lebih sering lewat WA. Salam sebelum memulai topik. Oke. Salam. Lalu jamnya jangan terlalu malam. Ya, waktunya jangan jam 12 malam ngebel gitu ya. Wah, ini nggak sopan banget gitu ya. Dan nggak penting banget ya. Jadi jam 12 malam, Pak, besok mata kuliahnya ada kuis nggak? Waduh, nggak ini banget gitu. Ngapain gitu ya jam 12 malam nanya begitu. Misalkan ya.
Iya, Pak. Oke, terus apa lagi? Bahasanya enggak itu tingkatan kalau bahasa Jawa itu tingkatan Kalau bahasa. iya, kalau bahasa Jawa itu ada tingkatan bahasa kalau misalkan dengan orang yang lebih tua itu pakai bahasa kerama halus. Oke, kerama halus atau kerama inggil ya. Betul, Pak. Oke, Sisilia, halo Sisilia, bisa dengar suara saya Sisilia Ria? Bisa, Pak. Nah, kamu tinggal di mana Sisilia nih? Di Solo, Pak. Di Solo itu kan kromo nginggil ya. Nah, kromo nginggil mangan apa ya Sisilia? Dahar, Pak. Dahar. Oke. Saya mau nanya ini yang Sunda mana ya? Yang orang Sunda ya? Yang Semarang, yang Karawang tadi siapa ya? Aulia Sunda ya? Nur. Oh enggak Pak, tadi membenarkan Mik Pak. Retno Pak yang Sunda Pak. Retno. Kumaha Retno? Wartosna damang? Retno? Pak, saya nggak gitu bisa Sunda sebenarnya, Pak. Soalnya di Cirebon perbatasan sama Jawa. Tapi kamu bahasa Sunda tahu kan, Retno? Sedikit, Pak. Oke, kalau bahasanya mangan yang kromo inggil di sana apa? Neda, Pak. Neda atau tuang ya. Nah, kalau dahar itu apa? Tadi Sisilia dahar ya, yang kromo inggil ya, mangannya? Iya, Pak. Iya. Kalau di Sunda, ada nggak bahasa dahar? Retno, Pujianti. Gimana, Pak? Dahar di Sunda, halus atau kasar? Dahar itu kasar, Pak. Kasar. Jadi kalau di Sunda dahar, di Jawa itu justru halus ya, Retno. Jadi kalau Retno ke Solo, monggo dahar, mangga dahar gitu ya. Itu dahar itu halus. Tapi kalau Sisilia ke Bandung ya, atau ke daerah yang Jawa Barat, jangan bilang dahar ya. Nah, nanti salah, nanti kamu kita dikira nggak beretika, nggak beretikat, nggak sopan gitu ya. Jadi bahasa aja menunjukkan tingkatan. Jadi kalau tempatnya di ini harus tahu tempat di situ dahar itu halus kalau di Solo, kalau di Sunda dahar itu kasar. Makanya jangan pakai kata dahar waktu di Sunda ya, kecuali kalau sesama teman nggak apa-apa. Tapi pada orang tua nah, di Sumangga akan pakai tuang ya atau neda tadi ya. Kalau di Solo ya pakai dahar ya, monggo dahar gitu ya. Baik, terima kasih ya Retno dan Sisilia ya. Ini ada perbedaan ini, perbedaan makna, perbedaan tingkatan bahasa yang tadi halus bisa jadi kasar ya di tempat yang berbeda. Saya lanjutkan untuk nilai ya, value. Ini pengertian value, nilai adalah sesuatu yang berharga, bernilai, bermutu. Price menunjukkan kualitas, berguna bagi manusia. Para ahli menemukan dia, silakan. Oh, belum ya? Perasaan sudah tadi. Ya, saya lihat lagi ya. Apakah sudah kelihatan? Oke, makasih. Kelihatan ya? Ini biasanya saya tanya ya, menurut Kim Balyong, nilai adalah asumsi yang abstrak, nilai sosial ya, dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Menurut Awi Green, berpendapat nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Menurut Woods, nilai sosial merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama, serta mengarahkan tingkah laku dan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya ya. Indra Pusito, Diyar Karya. Nah, ini SWOT. Ini SWOT itu kan tadi tokoh ya. Di dalam agama apa ini tadi SWOT itu? Agama Kristen ya. Namanya Ignatius SWOT. Ini nama yang lengkap ya. Nah, menurut SWOT ini tipe nilai ada 10. Panjangnya banyak ya. Saya sih nggak minta kalian menghafal karena nanti kan ujiannya open book ya. Kalau minta sebutkan 10 tipe ini ya kalian sebutkan semuanya. Apa saja tipe nilai itu? Pertama, power. Nilai merupakan dasar pada lebih dari satu tipe kebutuhan yang universal, yaitu transformasi kebutuhan individual akan dominasi dan kontrol yang didefinisikan melalui analisa terhadap motif sosial. Jadi power ini kan menunjukkan status sosial dan prestis atau dominasi, kekuatan ya, power itu ya. Yang kedua,
achievement. Jadi orang yang bernilai itu yang bisa mencapai hasil yang tertinggi ya. Kalian achievement misalkan A. Jadi nilai kalian A, nilai yang terbaik. Keberhasilan. Yang ketiga hedonisme. Nah, kalau nilainya tinggi, dia senang ya. Ada nilai kenikmatan. Kemudian yang keempat stimulation. Jadi menjadi pembangkit semangat. Jadi untuk mendapatkan nilai ya. Kalau dalam pertandingan itu biar menang begitu ya, stimulation. Kemudian yang kelima self direction. Jadi arah diri. Jadi nilainya bagus gimana ya, belajar. Universalism itu mengutamakan penghargaan, toleransi, pemahaman atas sesama manusia, perlindungan terhadap kesejahteraan umat manusia. Bersifat umum ya, universal. Benevolence, ini berhubungan dengan nilai universalisme, tetapi dalam prakteknya lebih kepada kedekatan pada interaksi sehari-hari. Tujuan nilai ini adalah meningkatkan kesejahteraan individu yang terlibat dalam kontak personal yang intim. Tradition, nilai berhubungan dengan tradisi, ritual yang sama. Conformity, pembatasan tingkah laku. Dorongan individu yang dipandang tidak jalan dengan harapan atau norma sosial. Dan terakhir ada security. Nilai ini bertujuan untuk mengutamakan keamanan, harmoni, dan stabilitas masyarakat sesama manusia maupun diri sendiri. Jadi ada 10 tipe ya nilai menurut Watt. Fungsi nilai, ini fungsi utama dari nilai dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai standar ya, yang berfungsi membimbing, mempengaruhi, dan mengarahkan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan membuat keputusan sistem nilai. Yang ketiga, nilai dapat berfungsi untuk memotivasi individu. Yang terakhir, dapat berfungsi sebagai keyakinan yang melandasi suatu tindakan berdasarkan pilihan. Sampai di sini ada pertanyaan, pernyataan? Belum ke norma? Oke, norma ya. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Maka ada normatif tadi ya, yang ideal. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan norma hukum. Hak dan kewajiban. Hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Misal, konduktor kereta api dapat mengklaim atau menuntut penumpang untuk membayar tiket kereta api. Jenis hak ada dua, hak legal, hak moral. Hak khusus dan hak umum, hak positif dan hak negatif, hak individu dan hak sosial. Jadi, hak itu bisa dibedakan menjadi hak legal, hak moral, kemudian hak khusus, hak umum, positif, negatif, individu, dan hak sosial. Ini referensi dari sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan dan pernyataan? Kan ada norma, ada nilai tadi ya. Kemudian ada teori etika, normatif, deskriptif. Silahkan kalau ada pertanyaan atau pernyataan. Kevin, saya minta ditambahkan untuk nilainya ini ya, ke aktivitas ya, Kevin. Iya, Pak. Siapa tadi si yang dari Banyuwangi siapa? Anggarini, Pak. Anggarini ya, oke Anggarini ya. Terus tadi Anggarini bisa menjawab dengan baik. Ya, Anggarini. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Anggarini. Ini siapa yang bertanya? Misalnya ada suatu tindakan, Anggarini, Pak. Oke, silakan. Tindakan di mana Anggarini? Ya, misalnya ada suatu tindakan di mana tindakan itu tuh belum mendapatkan kesepakatan umum apakah dia baik atau buruk. Nah, kalau seperti itu, cara menyikapinya seperti apa ya, Pak? Apa kita kembalikan ke nilai sama norma lagi atau seperti itu? Oke. Kalau baik buruk itu kan relatif. Kalau benar salah biasanya lebih absolut. Kalau baik buruk itu begini. Kalau yang di situ dianggap, kalau ini belum ini ya, kita belum tahu ya apakah ini baik atau buruk gitu ya. Nah, kalau kita pendatang, misalkan ini ya, Anggarini ya, pendatang baru di suatu wilayah yang kita nggak tahu kebiasaan orang seperti apa di situ ya. Nah, kita mendasarkan kalau kita bisa mengamati sih enak. Oh, orang ini begini, orang itu begitu, dan dianggap di masyarakat wajar, umum, berarti nggak apa-apa. Berarti itu baik, wajar. Tapi kalau kita nggak tahu apakah itu baik atau buruk, ya kita mending tidak usah berbuat apa-apa, lebih aman. Kalau tidak berbuat apa-apa, pasti baik. Diem aja pasti baik. Tapi kalau kita berbuat, kemudian menimbulkan tanda tanya, ini baik apa tidak ini?
jangan-jangan nggak baik gitu ya, ya udah nggak usah melakukan. Tapi kalau kalian yakin itu baik, itu bermanfaat, itu ini ya, kan begini ya, kadang-kadang di suatu masyarakat yang primitif, ya kita berniat baik, tapi niat baik itu nggak dimaknai baik oleh masyarakat tersebut. Ini contoh ya, misalkan kita memberi sesuatu ya ke binatang lah atau ke hewan yang ada di situ ya. Yang hewan itu kadang-kadang memang sebenarnya niat kita baik, tapi di situ masyarakat nggak suka. Karena oh ini nggak ini, jadi pemberian itu justru dianggap kurang baik. Jadi misalkan kita punya apa ya, makanan yang untuk sebenarnya itu makanan untuk hewan juga, untuk hewan yang ada di situ ya. Tapi kita memberikan dengan cara ya memanggil-manggil ya, atau meteti atau apa gitu ya, memanggil supaya datang gitu ya. Nah itu kan padahal maksud kita tuh pengen memberi, tapi dianggapnya di situ kamu dianggap mau mengambil barang. Nah itu kan sangat berbeda nanti. Wah kamu dikeperui ya, dianggap kamu mau ngambil hewan tersebut, padahal kamu pengennya memberi saja, tidak ada maksud untuk mengambil. Nah itu kan bahaya. Jadi kalau di Papua kan ada banyak piaraan di sana ya. Nah kadang-kadang memberi sesuatu ya, makanya hati-hati jangan sampai keluar dari lahan itu, yang lahan itu sebenarnya ini. Jadi kalau ada tanah adat ya, ulayat yang keluar dari wilayah itu dianggap kalau udah masuk ke sana malah menjadi hak milik. Nah makanya hati-hati. Di suatu wilayah tertentu yang memang kalian nggak paham tentang adat istiadat, maka lebih aman kalian diam. Tapi kalau kalian yakin itu baik, ya silahkan lakukan. Tapi kalau benar salah itu dari hati nurani ya. Hati nurani itu nggak bisa dibohongi. Kalau suatu perbuatan kalian nggak baik, itu hati nurani menolak. Oh ini pasti nggak baik nih, nggak tenang jiwanya. Tapi kalau berdarah dingin ya, dia tenang dengan membunuh, tenang dengan korupsi, berarti hatinya kotor, hatinya sudah nggak berpenyakit, artinya sudah nggak bagus. Tapi kalau hati yang bagus, hati yang baik, tentu ada saringan, ada yang namanya filter. Nah, filter itulah yang ini membentengi kalian. Begitu ya, Anggarini ya. Jadi kalau di wilayah tertentu yang kalian nggak tahu kebaikan atau tidak baiknya adat istiadat situ, ya mending lebih baik diam ya. Walaupun kalian pengen berbuat baik. Tapi kalau di situ dianggap baik, ya kalian ikutin saja ya adat istiadat situ. Di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Artinya kalian menghormati adat istiadat setempat di mana kalian berada. Terima kasih ya, Anggarini, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, Aulia. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak, terkait perempuan. Ketika perempuan itu melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat di setempat, Pak. Misal, perempuan menjadi kuli bangunan atau menjadi supir truk, itu kan dianggap kalau di Jawa kayak cowawaan atau apa ya, Pak? Banyak tingkah gitu ya, Pak. Nah, itu berhubung, apakah itu termasuk penyimpangan moral atau penyimpangan seperti apa ya, Pak? Atau itu hal yang penyimpangan positif atau penyimpangan moral yang mengarah kemana gitu ya, Pak? Atau sebenarnya juga nggak masalah gitu? Kalau di Bali nggak masalah ya, Niwayan ya, Ana ya. Iya, Pak. Kan banyak perempuan bekerja itu saya lihat kerja kasar ya, artinya kok bisa kuat-kuat gini ya, ini perempuan Bali ya. Tapi kalau di Jawa kadang-kadang itu dianggap ini ya, di daerah tertentu, wah ini kok ini ya, menyalahi kodrat gitu ya. Tapi kita harus kembalikan ke adat istiadat di tempat, di mana masyarakat memandang ya. Kalau saya sih memandang kalau perempuan sudah bekerja di luar kewajaran ya, seperti jadi sopir truk, kayaknya nggak mungkin ya perempuan jadi sopir truk ya. Tapi di Amerika mungkin itu. Artinya ada hal tertentu yang memang di situ nggak pantas. Ya nggak pantas kalau masa perempuan jadi sopir truk gitu kan, malam-malam nyupir. Dan nanti kalau ada perampok kan bahaya misalkan. Gitu. Jadi memang ada ini ya, pandangan ya dalam masyarakat kalau ya perempuan itu ya wajarnya bekerja ya sesuai dengan kodrat kewanitaannya ya. Jadi jangan mengandalkan okol lah ya, kayak fisik. Nah, fisiknya kan mohon maaf kalau dibandingkan laki-laki kan cenderung ya perempuan itu lebih lemah, walaupun tidak selalu ya, karena ada juga karateka perempuan yang bisa mengalahkan laki-laki, ada juga.
Jadi tidak mesti ini, tapi secara umum ya, secara umum di ini kalau di Jawa itu ya untuk ininya ya nggak pas itu kodrat kewanitaannya. Tapi bukan berarti perempuan terus dipinggirkan. Makanya ada namanya pengaruh samaan gender ya. Gender itu laki-laki dan perempuan. Lalu adanya kesamaan, kesamaan derajat ya. Kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Makasih ya, Aulia, bagus pertanyaannya. Ada lagi terakhir sebelum saya ke video. Saya mau menanggapi pertanyaannya Rini dan Aulia tadi, Pak. Oke, silakan. Ini siapa ini? Bella. Bella, silakan Bella. Ya, jadi saya itu pernah dengar pepatah di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Jadi mengikuti di mana tempat kita saat itu gitu, Pak. Jadi kalau misal sedang berada di Jawa, ya ikuti apa yang dianggap baik oleh masyarakat di daerah tempat kita tinggal, kayak gitu, Pak. Ya, biar nggak jadi buah mulut ya. Iya. Buah mulut itu pembicaraan yang nggak baik. Kalau buah bibir itu pembicaraan yang baik ya. Jadi kalau bisa kalian jadilah buah bibir ya, yang dibicarakan kebaikan kalian. Makasih ya Bella. Melissa, tambahannya? Pak. Iya, Nur. Izin Pak. Latifah, Aulia. Ya, izin Pak, melanjutkan yang tadi, ada yang satu pertanyaan dari saya Pak yang mengganjal terkait sekarang Pak, bagaimana kita banyak gerakan feminisme itu muncul kan Pak, kalau dari perempuan-perempuan, bagaimana perempuan itu memiliki hak yang kebebasan mengutarakan, melakukan apa yang dia inginkan gitu, tapi ketika adat membatasi, apakah kita ini secara sosial ya, maksudnya bukan, kalau adat kan memang sudah nilai tertinggi gitu. Kalau misal kita memperjuangkan suara seperti itu, apakah juga termasuk penyelewengan adat? Maksudnya upaya kita menentang adat ya Pak? Padahal kan sekarang di dunia sendiri peran perempuan itu penting gitu Pak. Apalagi sekarang di parlemen aja udah berapa persen, 30% harus perempuan dan lain sebagainya itu Pak. Iya. Ini kalian di kelas kalau nggak salah dominan perempuan ya. Saya nggak tahu apakah laki-laki perempuan banyakkan laki-laki atau banyakkan perempuan di kelas kalian ini, satu kelas. Berapa laki-lakinya, perempuannya berapa, Aulia, di kelas kalian? 6. Di kelas kami mayoritas perempuan sih Pak, tetap. Perempuan ya. Iya. Jadi ini menunjukkan emansipasi perempuan. Kalau untuk pendidikan itu ya wajar, boleh. Tapi jangan sampai emansipasi itu kebablasan. Wah, saya nggak mau dong melahirkan, saya nggak mau hamil misalkan. Itu kan kodrat wanita. Ya kalau seperti itu nanti nggak akan ada lagi keturunan, nggak ada lagi generasi. Artinya untuk hal-hal yang tertentu yang sifatnya memang bisa disetarakan. Namanya penyetaraan. Di parlemen juga gitu. Nah, namun di dalam kodrat kewanitaan ya jangan menyamakan. Pasti akan ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kodrat itu maksudnya sebagai wanita yang memang diciptakan Tuhan. Jadi nggak bisa lagi. Aku nggak mau dong ini menyusui, ya nggak bisa juga kan. Perempuan kan kalau punya anak nanti menyusui. Masa mau disusukan sama sapi misalkan gitu ya. Nah, mohon maaf jadinya ini ya bukan berarti ini ya kalau ibunya nggak mengeluarkan air susu ibu kemudian pengganti sapi jelek, nggak juga. Artinya ada hal-hal tertentu yang memang kodrat kewanitaan itu harus dijaga, begitu ya, Aulia Nur. Latifah ya. Tapi ini menarik. Saya Pak, terima kasih. Sangat senang ya dengan buku Raden Ajeng Kartini. Kalau ada waktu nanti baca ya, Aulia. Pernah baca bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang? Raden Ajeng Kartini. Belum pernah Pak kalau keseluruhan bukunya. Itu menarik sekali. Saya senang itu. Saya termasuk Raden Ajeng Kartini itu wanita yang sangat saya kagumi ya. Kagum pada masanya gitu ya, bukan berarti ini ya. Tapi kepribadian dan pemikirannya itu cemerlang. Jadi beliau itu kan memajukan kaum wanita supaya tidak tertinggal, supaya terdidik begitu ya. Nah ini jangan dimaknai kemudian karena emansipasi ya semuanya sama, enggak juga. Harus ada batasan juga wanita di mana kodratnya memang kewanitaannya itu membatasi.
Tapi yang menarik dari buku Raden Ajeng Kartini itu, yang tadinya habis gelap terbitlah terang, itu beliau itu ini tetap menghormati suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi Raden Ajeng Kartini itu kan dari Jepara ke Rembang ya, di Rembang ya kalau nggak salah, di Jawa Tengah lah intinya. Nah itu kan menjadi istri bupati ya, Bupati Rembang waktu itu ya, kalau nggak salah. Nah itu beliau itu walaupun memperjuangkan hak-hak wanitaannya, jadi penghormatan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga tetap eksis, tetap ada. Kalian pun juga gitu ya, jangan nanti misalkan Aulia pangkatnya lebih tinggi dari suami ini, misalkan ya, Aulia jadi kepala kantor atau jadi dirjen ya, ternyata suaminya hanya pakai biasa, hanya kepala kantor KPP atau kantor pelayanan ya, kecil eselon 3. Nah, Aulia eselon 1. Jangan karena Aulia eselon 1 kemudian ini ya kepada suami nggak hormat. Tetap kalau di rumah itu itu harus dihormati. Bagaimanapun ya suami kepala rumah tangga. Begitu ya Aulia ya. Siap Pak. Iya, saya akan insya Allah tetap sesuai ajaran agama ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak atas jawaban dan pandangannya dari Bapak. Ya, makasih kembali. Baik, saya akan ini ya ke video ya untuk tugas nanti yang Aisyah nanti nomor 3 ya. Saya minta Aan ya. Aan, kamu nomor berapa sih Aan? Oh iya, saya nomor 1 Pak. Harusnya kasih nomor ya. Iya. Kasih suka berubah terus Pak. Oke, kasih nomornya ya Aan. Sudah Pak. Terus yang nomor 2 siapa ya? Nomor 2 tadi siapa yang nomor 2? Ahmad Ilyas. Ya Pak. Oke. Nanti tolong ya buat video ya untuk pembelajaran minggu depan, hari Kamis depan ya. Videonya Pak. Seperti ini videonya ya. Saya akan sampaikan ke Kevin ini ya, contoh videonya ya. Kevin, bisa dengar suara saya, Kevin? Bisa, Pak. Oke, ini saya forward ya ke Kevin ya. Jadi, itu adalah video pembelajaran yang di-upload di KLC ya. Nanti dibuat seperti itu, tapi jangan muncul wajah kalian ya. Nanti yang muncul wajah saya, tapi ada kata-kata kalian dan kalimat-kalimat yang kalian print ya, yang kalimat. Sudah saya sampaikan, Kevin? Apakah sudah sampai, Kevin? Sudah, Pak. Sudah saya forward ke teman-teman, Pak. Forward ke teman-teman. Jadi contoh seperti itu ya. Nah, itu ini tentang apa ya? Window pressing. Baik. Jadi tolong ya yang sekarang yang untuk Aan dulu ya. Aan Pariandi, apakah bisa dengar Aan? Sudah terdengar, Pak. Baik. Nanti Aan akan memvideokan tentang kewajiban dan larangan PNS ya. Itu kan ada 17 kewajiban ya. 17 kewajiban dan 15 larangan yang ada di PP 53 tahun 2010. Nah, nanti Aan tugasnya adalah dipresentasikan kewajibannya apa saja, larangan apa saja. Lihat di penjelasannya ya, Aan ya. Di PP 53 kan ada penjelasan itu di belakang. Kamu gabungkan jadi satu, begitu ya, Aan. Nah, waktunya sekitar 3-4 menit ya, Aan. Saya nanti ngasih pengantar ya sedikit ya, antara 30 detik sampai 60 detik. Baik, apakah sudah siap Aan mau divideokan saya? Gimana ya caranya ya? Kalian bisa record nggak ya? Oke, aksesnya saya kasih tahu ya. Sebentar, berapa ya aksesnya? Caranya, lo record gimana, Festiani?